Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan serta para pencari ilmu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu kemarin yang masih membahas tentang fardu wudu, yang pada minggu kemarin sudah kita bahas dua fardu daripada fardu wudu, yaitu tentang niat wudu dan membasuh wajah. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada fardu wudu yang ketiga. Silahkan kalian buka kitab Riyadul Badi'ah kalian pada halaman 23 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu khaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Dan bermula yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Jadi fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Wa yajibu khaslus sya'rin nabiti alaihima zahiran wa batinan wa in kasura wa tola. Wa yajibu, dan wajib, khaslus sya'rin nabiti alaihima, membasuh rambut atau bulu yang tumbuh di atas kedua tangan, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalam, wa in kasura wa tola, jikalau banyak dan panjang. Artinya di dalam membasuh kedua tangan ini, apabila di tangan kita ini terdapat rambut atau bulu, maka hukumnya wajib kita basuh bagian luar maupun bagian dalamnya. Dan jadi wajib kita basuh rambut-rambut yang tumbuh di tangan kita, bagian luar dan bagian dalam, jikalau bulu-bulu tersebut itu banyak dan juga panjang. Wa khaslu sil'atiha wa intolat, dan juga wajib membasuh daging yang tumbuh di kedua tangan, dan wajib membasuh daging yang tumbuh wa intolat jikalau panjang. Nah, jadi seandainya di tangan kita ini terdapat daging yang tumbuh atau ya seperti kutil atau yang lainnya, maka hukumnya wajib terkena air, wajib kita basuh jikalau itu panjang. Nah, jadi fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut bersama dengan bulu-bulu yang tumbuh di tangan kita atau daging yang tumbuh di tangan kita yang panjang, itu hukumnya wajib terkena air, wajib kita basuh. Warabi'u mashu juz'in min jildir ra'si au minasya'arin nabiti fihi walau ra'sa sa'ratin wahidatin. Warabi'u, dan keempat, fardu wudu yang keempat, mashu juz'in min jildir ra'si, menyapu sebagian dari kulit kepala, au minasya'arin nabiti fihi, atau dari rambut-rambut yang tumbuh pada kepala itu, walau ra'sa sa'ratin wahidatin, meskipun rambut itu hanya satu helai. Nah, jadi fardu wudu yang keempat adalah menyapu atau mengusap sebagian daripada kulit kepala kita itu atau rambut yang tumbuh di kepala kita, sekalipun rambut itu hanya satu helai. Jadi kita hanya menyapu atau mengusap sebagian, baik yang bagian atas atau boleh juga yang bagian samping, atau juga boleh yang bagian belakang. Jadi itu kita wajib menyapu daripada sebagian kulit kepala kita atau rambut yang tumbuh di kepala kita.
bisyarti alla yamsaha ala tawilil khariji an haddir ra'si, dengan syarat bahwa tidaklah mengusap di atas rambut yang panjang yang keluar dari batas kepala. Artinya tadi kita diwajibkan pada fardu yang keempat itu menyapu sebagian daripada kulit kepala kita atau rambut-rambut yang tumbuh di kepala kita. Nah, sekalipun rambut itu hanya satu helai. Nah, dengan syarat bahwa janganlah menyapu daripada rambut yang panjang daripada batas kepala kita, di luar batas kepala kita. Jadi itu dengan syarat bahwa jangan kita menyapu daripada rambut yang panjang itu di luar batas daripada kepala kita. Nah, jadi itu fardu yang keempat daripada fardu wudu adalah menyapu sebagian daripada kulit kepala atau rambut yang tumbuh yang ada di kepala kita. Wal khamisu khaslur rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, min kulli rijlin, dari setiap kaki. Nah, jadi fardu yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa sya'rur rijlaini wa sil'atuhuma, dan juga kita wajib membasuh rambut yang ada atau bulu yang ada di kedua kaki atau daging yang tumbuh di kedua kaki kita. Jadi seperti tangan, kasa'aril yadaini, seperti bulu-bulu yang ada di kedua tangan. Jadi kalau seandainya di kaki kita itu terdapat bulu-bulu atau rambut yang tumbuh, maka hukumnya wajib terkena air bagian luar dan bagian dalam, atau juga daging yang tumbuh di kaki kita itu, maka hukumnya wajib kita basuh, wajib terkena air. Wa yajibu tahrikul khatamid dayyiki, dan wajib memutar daripada cincin yang sempit. Nah, jadi seandainya di tangan kita ini, di jari kita ini memakai cincin dan cincin itu sempit, maka wajib kita putar-putar atau kita geser-geser agar tujuannya air itu dapat masuk ke bagian dalam daripada tangan kita. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, dan mencelah-celah jari-jari kedua tangan dan kedua kaki, in kanal ma'u la yasila ilaihi illa bidzalika, jikalau ada air itu tidak sampai kepadanya kecuali dengan demikian itu. Jadi artinya kita wajib mencelah-celahkan bagian antara jari tangan-tangan kita atau jari-jari kaki kita ini dengan air, dikhawatirkan air tidak masuk ke dalam celah-celah tangan jari-jari kita atau di celah jari-jari kedua kaki. Jadi selain kita membasuh kedua tangan, kedua kaki, rambut yang tumbuh atau daging tumbuh, maka kita diwajibkan untuk menyelahkan air atau memasukkan air di bagian daripada jari-jari tangan kita atau jari-jari kedua kaki kita. Wasadisu tartibul a'dha'i, dan yang keenam adalah tertib anggota-anggota wudu. Bi ayyu qaddimal wajha 'alal yadaini, dengan bahwa mendahulukan wajah di atas kedua tangan, wal yadaini 'alar ra'si, dan kedua tangan di atas kepala, war ra'sa 'alar rijlaini, dan kepala di atas kedua kaki. Nah, jadi fardu wudu yang keenam adalah tertib daripada anggota-anggota wudu, di mana di sini dimaksud adalah bahwa kita mendahulukan membasuh wajah di atas membasuh kedua tangan, atau membasuh kedua tangan di atas menyapu sebagian kepala, atau kita menyapu sebagian kepala di atas kedua kaki.
Jadi yang terakhir daripada fardu wudu adalah mendahulukan. Yang dimaksud daripada tartib di sini adalah mendahulukan membasuh wajah di atas membasuh kedua tangan, atau mendahulukan membasuh kedua tangan di atas menyapu sebagian kepala, atau juga menyapu sebagian kepala, mendahulukan menyapu sebagian kepala di atas membasuh daripada kedua kaki. Nah, itulah daripada fardu wudu yang ada 6. Yang pertama kita niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga kita membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat menyapu sebagian kepala atau kulit kepala, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk tugas minggu ini nanti silahkan kalian lihat di akhir video daripada tugas kalian minggu ini, menjawab beberapa soal dari saya dan akan dikumpulkan pada pertemuan atau visitasi yang akan datang. Nanti silahkan kalian kerjakan, kalian jawab soal-soal yang ada di akhir video daripada pertanyaan esai. Kalian jawab di kertas folio dari minggu yang kemarin. Jadi untuk menjawab soal pada pertemuan kali ini, silahkan kalian gabung di kertas folio pada pertemuan minggu yang lalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apabila ada kesalahan di diri saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.